Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari sebelum kita melanjutkan doa keluarga ini, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 688, bait pertama dan kedua. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu ku penuhiku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan, memohon penyertaan-Nya di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dengan kerendahan hati, memohon penyertaan dari Tuhan, di mana kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan mewujud nyatakannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Mungkin masih ada yang sakit, tetap semangat. Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah syair dari lagu yang baru saja kita nyanyikan. Sejenak aku menoleh. Kata-kata yang cukup puitis yang diciptakan oleh musisi Indonesia dari Yamuger juga, yaitu Bapak Pontas Purba, almarhum Pontas Purba. Beliau adalah salah satu musisi Yamuger yang
jika menulis lagu, menulis lirik, menulis syair itu sangat puitis. Lagu ini diciptakan tahun 1991. Sudah cukup lama, hampir 30 tahun. Sejenak aku menoleh pada jalan Tuhan yang telah kutempuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menyanyikan lagu ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Lagu ini tentu sering kita nyanyikan dalam acara-acara khusus, dalam acara-acara perenungan, dalam tema-tema tertentu. Lagu ini kita nyanyikan. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Bapak Pontas Purba, almarhum Pontas Purba, menciptakan lagu ini, menceritakan bahwa kehidupan di dunia ini orang udah sibuk masing-masing. Setiap hari Senin sampai Sabtu, kadang-kadang Minggu pun orang bekerja, lupa akan hari untuk istirahat, hari untuk bertemu saudara seiman, hari untuk beribadah. Ketika lagu ini diciptakan, beliau mengajak kita untuk sejenaklah. Sejenak berarti sebentar. Tidak lama kok ketika kita disibukkan, seolah-olah tidak ada waktu lagi untuk merenungkan apa sih sebetulnya yang kita lakukan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan bertahun-tahun dalam pekerjaan kita. Adakah kita mencoba untuk berhenti sejenak, lalu merenungkan apa yang kita lakukan sepanjang hari itu, sepanjang bulan itu, sepanjang tahun itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oma dan opa, mungkin yang hari ini berulang tahun, atau dalam minggu ini berulang tahun, kita diingatkan oleh syair lagu ini. Sejenak aku menoleh pada jalan yang sudah kutempuh. 1 tahun yang sudah berlalu, apa yang sudah kita lakukan? Suka dan duka tentu mengiringi perjalanan kehidupan kita. Senang, sedih, menangis, tertawa, dalam setiap pergumulan kita selalu mengiringi perjalanan kehidupan. Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oma dan opa yang berbahagia, ketika Bapak Pontas Purba menciptakan syair ini, dia ingin mengajak kita untuk mari kita tinggalkan kesibukan kita sebentar saja, sejenak saja untuk berdiam diri, merenungkan apa sebetulnya yang sudah kita lakukan. Apakah itu menyakiti orang lain, menyakiti sesama? Apakah itu membuat orang lain menangis dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan? Apakah membuat orang lain sedih? Apakah membuat orang lain berduka? Atau membuat orang lain senang, bersukacita dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan? Sejenak aku menoleh pada jalan yang kutempuh. Ternyata kasih Tuhan itu aku peroleh, membuat aku tertegun. Semua yang kita lakukan adalah kasih dari Tuhan. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang. Dalam setiap pergumulan kita, diingatkan jalan itu penuh liku. Mungkin tidak lurus, mungkin tidak enak. Jalannya kok nggak mulus sih? Ada banyak hambatan, ada banyak rintangan dan tantangan yang dialami. Malah
Kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak tahu ujungnya di mana. Tidak tahu entah sampai kapan. Gelap rasanya. Masa depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika jalan buntu, ketika jalan seolah-olah tidak ada lagi, gelap, kasih Tuhan membuat kita tercengang dan kita mampu melewati dan kita bisa melihat ada setitik terang di ujung jalan. Ada pengharapan oleh karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan membimbingku dan membuat hati kita tenang. Masa depan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang mampu menunjukkan ketika kita sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Bait 2, sungguh kalau kita mencoba untuk merenungkan, bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan karena aku baik, bukan karena kita baik, tangan Tuhan memegang kita. Bukan pula orang yang layak sebetulnya. Ada banyak dosa dan celah yang kita lakukan, menyakiti orang lain, mungkin dengan perkataan kita, bahkan tindakan kita. Tetapi kasih Tuhan mendekap kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Dalam kesibukan apapun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sejenak berdiam diri, merenungkan betapa kasih Tuhan itu sungguh mencengangkan kita. Seolah-olah tidak mungkin terjadi, tetapi kasih Tuhan sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib, ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Hanya itu yang mampu kita lakukan, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, menyebarkan kasih Tuhan bagi sesama kita. Sungguh membuat kita terheran-heran betapa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dilimpahkan yang terbaik bagi kita. Siapa kita sesungguhnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oma dan opa yang berbahagia, sungguh kita berharga di mata Tuhan. Dan orang lain pun demikian berharga di matanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui pujian, melalui syair yang diciptakan oleh Bapak Pontas Purba ini, kita diajak untuk sejenak menoleh, merenungkan sebetulnya apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Betapa ketika kita merenungkan kasih Tuhan ada di balik semua yang ada. Tuhan memampukan kita hingga saat ini. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, tetapi ada seberkas harapan yang sungguh menjamin kehidupan kita, yaitu kasih Tuhan. Sejenak aku menoleh pada jalan yang kudu tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuat aku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang.
tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Sungguh sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita boleh ada hingga saat ini, adalah oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang sungguh membimbing kita, yang membuat hati kita tenang. Tuhan memberkati kita untuk memampukan kita merenungkan sejenak betapa kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa yang maha mulia, yang luar biasa kekuasaannya, Tuhan, pada nanti tanggal 16 kami akan memperingati Jumat Agung. Bersamaan itu juga kami diundang untuk menghadiri perjamuan kudus. Kiranya melalui perjamuan kudus kami diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Dan selanjutnya kami ingatkanlah Tuhan supaya kami tidak berbuat dosa lagi karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya Bapa Surgawi, jikalau kami hendak berbuat salah, kiranya Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan telah berkorban untuk dosa-dosa kami, dan kami jangan berbuat dosa lagi. Kiranya kami menghampiri perjamuan kudus dengan penuh hikmat, dengan penuh hati yang sangat rindu akan anugerah Tuhan itu, dan kami dengan hikmat, dengan rendah hati datang kepadamu, walaupun kami diantaranya masih melalui online, dan yang sudah on time juga boleh betul-betul menikmati perjamuan kudus dengan baik dan benar. Dan hari-hari selanjutnya Tuhan, kiranya kami jangan berbuat dosa lagi, supaya pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Maka dari itu Tuhan, dengan sepenuh hati kami serahkan kehidupan kami masing-masing selanjutnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk kami betul-betul hidup benar dan kudus, karena kami sudah ditebus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Inilah permohonan doa kami yang kurang sempurna. Sempurnakanlah Tuhan, dan sesuai dengan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan menjadi pandu dan suluh bagi langkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, jangan pernah takut hari esok jika kita bisa memenangkan hari ini dengan semangat yang luar biasa. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 624, bait pertama dan kedua. Aku mau tidur. Aku mau tidur di saat ini. Aku mau tidur sejenak. Jikalau aku terbangun nanti
terbangun nanti, membuka mata dan tersenyum. Ku mau bernyanyi dengan keluarga, bersama kawan yang seiman, memuji Tuhan dan mewartakan kasih Tuhan sungguh besar. Aku mau tidur di saat ini, aku mau tidur terlelap. Jikalau tidak terbangun nanti, pasti ke rumah Bapa kekal. Aku mau tidur di saat ini, aku mau tidur terlelap. Jikalau tidak terbangun nanti, pasti ke rumah Bapa kekal. Ku pun bernyanyi dengan para malam, bersama orang yang percaya, memuji Tuhan bersukacita. Bersama Tuhan bahagia. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, lagu yang baru saja kita nyanyikan, Aku Mau Tidur, ini sebuah kesaksian hidup dari Bapak Pontas Purba yang diciptakan tahun 2009. Lagu ini adalah lagu yang diciptakan 1 hari sebelum beliau operasi, memasang ring, kalau nggak salah yang ketiga kali. Beliau sempatkan untuk membuat pesan sebetulnya kepada keluarga dan kepada saudara-saudara, kepada rekan dan sahabatnya dalam bentuk lagu. Aku mau tidur di saat ini. Aku mau tidur sejenak. Jika aku terbangun nanti, membuka mata dan tersenyum, aku mau bernyanyi dengan keluarga, bersama kawan-kawan yang seiman, memuji Tuhan dan mewartakan kasih Tuhan yang sungguh besar. Sebuah harapan, sebuah syair ketika beliau hendak dioperasi, pasrah sepasrah-pasrahnya. Tapi bait 2 diberikan juga pesan kepada keluarga dan semua sahabat. Aku mau tidur di saat ini, aku mau tidur terlelap. Jikalau tidak terbangun nanti, pasti ke rumah Bapa yang kekal. Ku kan bernyanyi dengan para malam, bersama orang yang percaya, memuji Tuhan bersukacita, bersama Tuhan bahagia. Ketika setelah operasi dan beliau tersenyum, sungguh kami memuji Tuhan. Itulah sebuah pengharapan, memasrahkan kehidupan bersama Tuhan. Dan sungguh beliau mengakhiri kehidupan di dunia ini memuji Tuhan bersama-sama orang-orang yang percaya, bersama Tuhan. Sungguh bahagia. Sebuah kesaksian hidup melalui pujian juga mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi, kita memuji Tuhan. Entah memuji Tuhan bersama Dia di surga atau bersama-sama keluarga dan saudara di dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.